Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman ya, bagaimana cara agar perakaran dari pohon anggur ini banyak ya. Ya, jadi bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah tampilan dari pohon anggur yang telah saya tanam. Ini adalah hasil grafting, di mana ini untuk rootstocknya ini menggunakan Isabella ya. Dan ini adalah pohon Dickson ya. Untuk sambungannya adalah Dickson. Ya, jadi yang mau saya tekankan di sini adalah intinya adalah semakin banyak perakaran yang kita dapat dari pohon anggur ini, insya Allah untuk pertumbuhannya juga akan mengikuti bagus. Kenapa begitu? Karena sejatinya saat perakarannya ini bagus ya teman-teman ya, ini otomatis pertumbuhannya juga akan bagus. Ya, ini sebagai contoh ya. Ini adalah pas awal tanam ya. Ini usianya sekarang udah sekitaran 2 bulan. Ini bisa teman-teman lihat ya. Yang saya tanam pertama ukurannya segini ya. Jadi rootstocknya masuk kira-kira setengah ya. Ya, kemudian bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini di sini belum saya timpat semua. Kenapa begitu? Karena ternyata di sini bisa lihat-lihat teman ya. Teman-teman lihat di sini ternyata ada potensi untuk mengeluarkan akar lagi. Ini biasa disebut dengan akar gantung. Namun saat akar gantung ini kita timpa dengan media lagi, ternyata ini akan menjadi sumber perakaran yang lain. Jadi kita mendapatkan banyak akar ya. Jadi yang pertama kita dapat dari bawah ini, yang pertama kita tanam, ternyata dari sini juga mengeluarkan potensi akar. Ya, jadi otomatis saat nanti kita timpa atau kita tambahkan media sampai ke sini, ini otomatis nanti untuk perakarannya akan tambah banyak dan juga pohon ini otomatis akan tambah kuat ya. Kuat perakarannya dan otomatis akan menjadi tambah bagus. Ya, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Bahkan bisa juga kita timpa semuanya. Jadi sampai sini. Ya, ini sampai sini. Kalau kita timpa semua seperti ini sampai sini, ini malah nanti bisa akarnya kita dapatkan double-double. Jadi akarnya kita dapat dari sini, sambungan ini, graftingan ini juga potensi nanti keluar akar. Ini keluar akar langsung dari Dicksonnya ya, atau dari entresnya. Karena kalau entresnya sudah tua, ini di bagian sini, graftingan ini juga berpotensi mengeluarkan akar. Jadi pada saat kita timpa sampai sini, ini kita akan mendapatkan akar yang bertumpuk-tumpuk atau yang banyak. Jadi kita dapat dari bawah pas kita tanam, dari sini, ini ya. Karena di setiap ini, area mata tunas ini juga potensi mengeluarkan akar. Dan juga dari sini sambungan, ini juga berpotensi mengeluarkan akar juga. Jadi kalau kita timpa sampai sini, otomatis akarnya akan double-double. Dan otomatis pertumbuhannya juga akan mantap. Ya, jadi disinilah fungsi daripada penanaman ya teman-teman ya. Maksudnya trik penanaman juga harus tepat. Ya, jadi teman-teman, kalau ini kita biarkan tidak ditimpa, ini lama-lama kering. Yang di sebelah sini juga kadang-kadang keluar akar. Kalau nggak kita timpa media lagi, ini juga kering. Inilah makanya kenapa pas saya baru tanam, ini biasanya nggak langsung saya timpa semua. Kecuali kalau ini sambungannya sudah agak tua, kalau dipegang keras dan juga sedikit coklat, ini saya berani saya masukkan semua ke media. Tapi kalau terlalu muda, takutnya ini malah busuk ya. Bukan busuk, tapi ditakutkan busuk. Tapi dengan kita tunggu medianya sampai sedikit berkayu dan tua seperti ini saat kita timpa ini nggak masalah. Ya, itulah makanya kalau saya tanam anggur itu pertama ini nggak saya timpa semua. Tapi nunggu dulu ini batang ini sambungannya ini sedikit keras atau sedikit berkayu. Nah, kalau sudah begini, ini saya berani untuk timpa semua sampai di sini. Ya, nanti otomatis
untuk perakarannya tambah banyak dan pertumbuhannya juga akan bagus. Ya, jadi ini tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, jadi saya angkat ya, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Untuk medianya ini masih banyak ya. Saya hanya isi sekitar 3/4 karena memang tujuannya nanti mau saya timpa di sini. Jadi saya tambahkan media. Jadi ini nanti masuk semua media. Jadi ini penuh dengan media tanam di sini nih. Ya, jadi bisa dilihat untuk tampilannya sekarang pohonnya seperti ini. Nah, ini ada Dickson. Umur tanamnya sekitar 2 bulan ya. Bisa lihat. Padahal ini pertumbuhannya sudah bagus ya. Mantap sekali. Bahkan tunas-tunas airnya juga sudah mantap. Bisa dilihat. Ya, nanti saya bikin tersier dari tunas air ya. Ya, tapi memang kalau kita perakarannya kita tambah ya, ini otomatis nanti pertumbuhannya juga akan tambah banyak. Ya, karena bisa dilihat teman-teman ya. Di sini juga potensi mengeluarkan akar, bisa dilihat ini. Sudah ada tanda-tandanya ini merentul putih-putih nih. Nah, sebelah sini juga. Nah, ini saat kita timpa nanti untuk perakarannya akan tambah banyak dan tambah mantap. Makanya ini sudah berkayu ya. Ini nanti saya timpa semua sampai sini. Jadi nanti saya dapat akar dari Dicksonnya, ini sambungannya, ini juga akan keluar akar. Dan juga dari sininya juga akan banyak akar dari belanya. Jadi kita mendapatkan asupan perakaran yang sangat banyak. Sehingga untuk kita bisa memaksimalkan pertumbuhan dari pohon anggur ini. Ya, jadi kenapa saya berani membuat konten seperti ini? Karena memang ini merupakan pengalaman saya selama ini menanam anggur. Jadi karena kalau kita biarkan ini akar-akar gantung yang keluar ini nanti akan mengering ya. Tapi berbeda saat kita timpa, ini nanti akan menjalar dan akan menjadi tambahan perakaran yang akan membantu pertumbuhan daripada pohon anggur ini. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi buat para senior, di sini saya bukan bermaksud menggurui ya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya selama ini menanam pohon anggur. Ya, jadi di sebelah sana nanti saya akan tunjukkan yang saya tanam dari awal ini. Saya timpa media sampai full. Ya, jadi kita geser ke sebelah sana ya. Ya, kemudian ini ada anggur Heliodor. Ini usia tanamnya juga 2 bulan. Kalau ini adalah hasil dari sambung pucuk ya. Kalau tadi grafting, sekarang sambung pucuk. Ini kita lihat ya. Kalau ini saya tanam full ya. Nah, ini sebenarnya ada rustoknya ini teman-teman. Tapi karena pas saya tanam ininya sudah agak keras, makanya saya berani timpa semuanya. Ini bisa kita lihat ya. Mudah-mudahan masih kelihatan. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nah, ini ada rustoknya teman-teman ya. Nah, ini rustoknya saya timpa semua. Dan kalau kita korek, nah nanti pasti akan kelihatan akarnya. Tuh lihat. Nah, di atas juga kelihatan akarnya. Ya, bisa dilihat ini akarnya. Nah, inilah yang saya bilang. Dari atas ini juga sambungan ini juga berpotensi mengeluarkan akar. Ya, kalau ini kan sambung pucuk ya. Otomatis ini Heliodornya juga berarti mengeluarkan akar. Bisa dilihat sini, mudah-mudahan kelihatan teman-teman ya. Karena cuaca sedikit mendung, tapi mudah-mudahan masih kelihatan. Nah, itu saat saya timpa semuanya seperti ini, otomatis nanti perakarannya akan tambah banyak. Dari Dicksonnya juga, maksudnya dari Heliodornya juga keluar akar, kemudian dari belanya juga akan keluar akar. Jadi otomatis untuk pertumbuhannya ini mantap ya. Bisa dilihat ini umur 2 bulan juga. Nah, bisa dilihat pertumbuhannya mantap sekali. Ya. Ya, ini ada contoh yang lain juga. Ini ada jenis Halloween ya. Ini Halloween 9 Januari 2022. Menggunakan rootstock bela juga. Dan ini juga saya tanam full
semua ya. Jadi saya timpa semuanya. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, ini adalah rootstocknya, ini bela juga. Bisa dilihat di sini. Ada rootstocknya ini teman-teman ya. Nah, bisa dilihat rootstocknya. Ya, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Itu ada rootstocknya. Kemudian saya timpa semua. Dan ini bisa dilihat untuk perakarannya pasti sama seperti tadi ya. Ini double-double. Jadi dari rootstocknya dapat, dari sini sambungannya atasnya juga dapat. Jadi otomatis pada saat perakarannya banyak, ini untuk pertumbuhannya kita bisa juga membantu memaksimalkan pertumbuhan daripada pohon anggur yang kita tanam. Ya, jadi ini memang mungkin hal yang kurang begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon anggur. Namun ini saya teliti, ternyata hasilnya memang lebih bagus yang perakarannya ini banyak. Maksudnya yang kita tanam agak dalam ya. Ini karena potensi mengeluarkan akarnya ini lebih banyak. Ya, jadi karena saya sendiri tidak sekolah pertanian, jadi mungkin ini merupakan hal yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Namun kalau dilihat dari pengalaman saya selama ini menanam anggur, ternyata saat kita memaksimalkan perakaran ya, saat kita membuat akar anggur ini banyak, ternyata untuk potensi daripada pertumbuhan akarnya atau pertumbuhan pohon anggurnya ini ternyata juga berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Ya, jadi langsung saja saya mau tambahkan media ke pohon anggur Dickson yang tadi saya bilang ya. Jadi untuk media yang saya tambahkan juga sama seperti media tanam yang pertama saya kasih buat nanam ya. Ini adalah campuran daripada sekam bakar, tanah, dan juga pupuk kandang yang telah difermentasi, kemudian kapur dolomit dan juga furadan secukupnya. Ya, jadi ini untuk sekam bakarnya 3, tanahnya 1, kemudian pupuk kandang yang telah difermentasi 1, kapur dolomit dan juga furadan secukupnya. Ya, inilah yang mau saya tambahkan ke planter bag-nya di pohon Dickson tadi ya. Jadi ini saya rasa memang perlu ya untuk memaksimalkan pertumbuhan dari pohon anggur yang kita tanam ya. Karena dengan banyaknya perakaran ini otomatis akan memicu pertumbuhan dari pohon anggur itu sendiri atau memaksimalkan pertumbuhannya. Ya, jadi langsung saja saya tambahkan medianya. Ya, jadi kita tambahkan saja. Ya, seperti ini. Ya, mohon maaf karena ini saya ambil video sendiri, makanya susah sekali untuk membuatnya ini tidak gerak ya. Ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Ini saya skip saja. Nanti setelah saya timpa semua, nanti saya lanjut untuk membuat videonya. Ya, jadi kita timpa terus saja sampai atas ya. Jadi nanti untuk potensi keluar akar dari sambungan ini juga akan ada. Jadi kurang lebih segini ya nanti. Ya. Inilah cara saya memaksimalkan perakaran untuk memicu pertumbuhan atau memompa nutrisi daripada pohon anggur ini. Jadi dengan menambahkan perakaran, otomatis kita juga memaksimalkan pertumbuhannya. Ya, jadi ini yang selalu saya lakukan ya pada pohon-pohon anggur saya. Ya, ini contoh saja saat kita dapat bibit ya. Contohnya seperti ini bibit Harold ya. Ini biasanya pas kita tanam ya. Kalau saya pribadi ya, bisa dilihat di sini karena ini entrestnya masih terlalu muda. Makanya untuk penanaman saya biasanya nggak langsung segini ya. Tapi bertahap ya. Kecuali kalau ini sambungannya sudah tua ya. Ini bisa langsung kita tanam semua. Jadi segini ini bisa. Nanti untuk potensi perakarannya banyak. Jadi nanti bisa kita
dapat dari akar yang pertama kita tanam ini, ya ini. Kemudian dari sini ini ya, ini juga potensi mengeluarkan akar, dan juga dari sini. Pas tempat graftingan ini. Pas di ini Harold ini nih nanti juga akan mengeluarkan potensi perakaran. Ya karena biasanya pas pohon ini sambungannya masih muda seperti ini, kalau saya nggak berani ya, takutnya terjadi kebusukan. Tapi padahal sebenarnya banyak juga yang langsung tanam ini nggak apa-apa. Tapi kalau saya ini lebih kepada takut busuk, jadi mending saya lakukan penanaman segini dulu. Ya, minimal segini. Nanti pas sudah sedikson tadi, ini bisa kita tambahkan sampai segini. Atau sampai segini juga nggak masalah ini. Intinya kita nanti dapat double akar dari sini dan juga dari bawah. Kalau nggak sampai sini pun nggak apa-apa ini. Tapi minimal biasanya sampai sini. Ini nanti kita akan mendapatkan suntikan atau double perakaran ya. Suntikan energi maksudnya. Untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Karena akar sendiri juga menurut saya kalau semakin banyak perakaran, tentu saja akan memaksimalkan pertumbuhan dari pohon anggur itu sendiri. Ya, jadi makanya bisa dilihat ya. Untuk kasus seperti ini biasanya saya tanam segini dulu. Seginilah, segini. Kemudian nanti saya timpa lagi minimal segini atau sampai segini. Untuk memperbanyak perakaran, untuk memompa energi atau nutrisi dari perakaran untuk memompa agar pertumbuhan daripada batang anggur ini akan maksimal. Jadi begitu caranya teman-teman ya. Ya, jadi saya lanjut lagi. Untuk menambahkan media ke diksonnya tadi, saya timpa terus sampai penuh pokoknya. Jadi ini saya skip dulu. Nanti setelah penuh saya record kembali ya. Karena ini agak susah kalau saya terus record ya. Karena saya bikin videonya sendiri. Jadi harap maklum teman-teman ya. Nanti saya skip setelah ini medianya semuanya penuh. Oke teman-teman, udah selesai ya. Ini bisa dilihat, udah saya timbun semuanya sampai sini. Jadi ini otomatis nanti saya dapatkan akar dari entres dickson ini sendiri. Dan juga dari bagian tengah tadi ya, yang telah muncul akar-akar gantung tadi. Kemudian dari bawah sendiri. Jadi ini nanti kita bisa memperbanyak perakarannya sehingga kita bisa memompa nutrisi dari bawah ke batang anggur ini sendiri. Jadi ini bisa kita memaksimalkan pertumbuhan dari pohon anggur ini. Jadi ini menurut saya suatu cara alami untuk memperkuat perakaran serta memaksimalkan pertumbuhan pohon anggur yang kita tanam. Ya, jadi itu saja yang bisa saya bagi di video kali ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman dapatkan di rumah. Ya, jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.